Kita awali Indo Prime dari informasi tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan pada Kamis esok. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah diketahui. Tapi evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena cuaca sangat buruk, pemirsa. Dan rencananya evakuasi baru dilakukan besok pagi. Sebelumnya mendapat informasi helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat yang Anda saksikan ini, pemirsa, terjatuh. Di dalamnya mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Belum diketahui kondisi 4 korban, diharapkan dalam keadaan selamat. Kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari PT Intan Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Dari Papua kita ke Sumatera Selatan, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin meledak, pemirsa. Akibatnya 5 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kalibrau, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Sumur ini berada dekat permukiman warga yang tak jauh dari Jalan Lintas Timur Jambi Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api dan kepulan asap tebal membuat warga panik dan berlarian. Akibat ledakan itu, 5 orang pekerja dan pemilik sumur mengalami luka bakar. Kalau luka bakar, memang ada luka bakar berjumlah 5 orang. Dan mereka itu bukan dari masyarakat luar, melainkan memang pekerja yang berada di lokasi tersebut. Itu menurut informasi yang saya dapatkan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini. Sementara polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Diduga lapuk atap gedung SMKN 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk saat proses kegiatan belajar. Akibatnya puluhan siswa tertimpa reruntuhan hingga terluka. Kepanikan melanda para pelajar saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Jawa Barat ambruk. Para pelajar bahkan sempat terjebak dan tertimpa runtuhan atap gedung sekolah. Akibatnya, 30 orang pelajar dilarikan ke rumah sakit akibat luka. Petugas gabungan yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para siswa, termasuk barang-barang yang tertimbun runtuhan. Korban tadi awal yang dibawa oleh ambulans secara pulang pergi itu sekitar ada 30 sampai 35. Setelah kami cek tadi dari Intel ke rumah sakit, itu ada 17 di rumah sakit Tamrin dan 1 di rumah sakit Mary, semuanya luka ringan. Untuk mengantisipasi ambruk susulan, pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ibunda Del Pedro Marhain, tersangka dugaan penghasutan demo berujung rusuh, menangis saat membesuk putranya di rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, Del Pedro juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Isak tangis Magda Antisa, ibunda Del Pedro Marhain, tidak terbendung saat akan membesuk putranya yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya siang tadi. Seperti yang kita saksikan ya, sambil memeluk tubuh
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ibunda Del Pedro meluapkan isi hatinya, kesedihannya. Ibunda Del Pedro mengatakan bahwa anaknya bukanlah seorang koruptor sehingga tidak layak diperlakukan seperti ini, tidak sepatutnya ditahan polisi. Ibunda Del Pedro membesuk putranya bersama sang kakak membawa buku dan makanan seperti yang diminta anaknya Del Pedro. Tidak hanya sang ibunda, pemirsa, Del Pedro Marhain juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Kunjungan tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Del Pedro Marhain. Del Pedro saat ini telah berstatus tersangka dalam dugaan penghasutan demo berujung rusuh pada akhir Agustus lalu. Penangkapan menuai kritik publik sebagai pembungkaman kebebasan sipil, penyempitan ruang demokrasi. Sebelumnya Menko Kumham Menko Kumham IMIPAS RI, Yusril Iza Mahendra, bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Ya, lanjutkan saksi atau ahli nanti kan ujungnya kan gelar perkara begitu. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah berbicara. Jangan ada hak-hak dari anda itu yang terkurangi. Baik, tugas kami jaga. Baik, kami pun juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril menyebut ingin memastikan bahwa para tersangka telah mendapatkan hak-haknya terpenuhi. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.